Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stopwatch time study. Jadi pengukuran waktu kerja atau ada yang menyebut juga pengukuran kerja ini merupakan materi yang sangat penting ya untuk kita bahas. Jadi pengukuran waktu kerja terutama jam henti atau stop time study ini diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19. Jadi pengukuran waktu kerja itu ada pengukuran langsung, ada juga pengukuran tidak langsung. Jadi sebelum kita bahas ke stop time study, jadi kita harus tahu posisi pengukuran waktu kerja kita atau stop time study itu masuk apa? Masuk direct atau indirect. Jadi pengukuran langsung atau pengukuran tidak langsung. Jadi stopwatch time study ini merupakan masuk ke bagian stopwatch ya. Jadi masuk ke direct, pengukuran langsung. Selain pengukuran langsung, selain stopwatch ada juga clock sampling. Sedangkan untuk yang pengukuran tidak langsung ada standar data dan ada juga PMTS. PMTS itu Predetermined Motion Time Study. PMTS Predetermined Time Study. Jadi di PMTS ini ada work factor atau faktor kerja dan ada MOS, Minute Operation Sequence Technique. Jadi nanti di PMTS itu ada dua ya, work factor dan MOS, Operation Sequence Technique. Dan di MOS sendiri itu ada dibagi menjadi dua lagi, Basic Sequence Model atau model urutan dasar dan Equipment Handling Sequence Model atau model-model urutan penanganan peralatan. Nah, ini akan kita bahas untuk selanjutnya ya. Jadi kita fokus ke stopwatch time study. Ini ada istilah direct and indirect time study ya. Jadi tadi kita keuntungan dan kerugiannya apa ya. Keuntungan atau kelebihan dari direct time study yaitu praktis. Kenapa praktis? Karena hanya mencatat waktu saja tanpa menganalisa gerak-gerik kerja. Ya. Jadi kita menghasilkan waktu, nanti kita hitung. Kekurangannya butuh waktu pembuatannya lebih lama, data akurat dan teliti. Jadi kita melakukan pengamatan lebih lama, akuratnya. Tentu kalau lama dan akurat membutuhkan biaya yang mahal karena data langsung ke lokasi pengamatan. Seperti itu. Sedangkan yang pengukuran indirect tadi, kelebihannya waktu pengamatan relatif singkat karena cukup merekam lokasi kerja ya. Biaya relatif murah, tidak perlu berulang kali datang ke lokasi pengamatan karena sudah ada datanya. Kekurangan terkadang tabel gerakan kerja orang Eropa misalnya itu tidak cocok dengan Indonesia. Terus dibutuhkan penelitian yang tinggi dalam membreakdown gerakan-gerakan kerja. Data waktu gerakan kerja harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
Jadi ada plus minus dari aktivitas direct and indirect, atau pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Jadi nanti ketika melakukan aktivitas time study atau terutama aktivitas stopwatch time study, nanti kita tidak akan terlepas dari dua istilah ini. Jadi elemen dan siklus, elemen kerja misalnya. Jadi coba di breakdown atau jadi suatu aktivitas pekerjaan itu harus di breakdown misalnya, atau dipecah-pecah menjadi beberapa elemen kerja. Jadi ini yang saudara yang disebut dengan elemen itu apa sih? Jadi yang dikatakan sebagai elemen itu komponen pekerjaan atau tugas yang merupakan bagian yang logis ya, dengan titik awal dan akhir yang mudah diidentifikasi dan diulang secara teratur. Jadi awalnya seperti apa, nah akhirnya misalnya awal A, B, ini dikatakan sebagai elemen satu dan bisa dapat teratur. Terus sedangkan siklus merupakan penyelesaian kegiatan atau unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang teliti. Jadi berapa siklus, berapa kali putaran dan sebagainya ya. Direct time study. Jadi kita bahas tentang tadi ada dua ya, stopwatch time study dan book sampling. Jadi stopwatch time study itu bisa dilakukan untuk elemen kerja yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi elemen kerja bisa berlangsung secara singkat. Singkat itu seperti apa ya, nanti bisa kami jelaskan lebih detail. Apakah berlangsung dalam 5 menit atau mungkin 0, berapa dan sebagainya ya. Elemen dalam waktu singkat. Waktu siklus kerja adalah pendek. Waktu siklus kerja pendek. Jadi tadi sudah tahu elemen kerja seperti apa. Siklus ya. Elemen kerja berlangsung dalam waktu yang singkat. Terus waktu siklus pendek. Nah, selanjutnya siklus kerja terjadi berulang ya, jadi siklusnya berulang, jadi pekerjaan repetitif ya. Waktu elemen kerja diukur dengan stopwatch. Jadi nanti yang saudara hitung adalah elemen-elemennya. Jadi elemen-elemen saudara hitung ya, seberapa kali siklus saudara hitung. Sedangkan yang direct time study yang kedua yaitu book sampling. Syarat buat sampling yaitu elemen kerja berlangsung dalam waktu yang lama ya. Waktu yang lama. Yang kedua, panjang siklus. Waktu siklus kerja adalah panjang. Jadi kebalikannya dari work sampling. Siklus kerja tidak berulang. Jadi saudara mengamati hanya aktivitas satu. Karena bekerja panjang ya tentu tidak berulang. Jadi bisa jadi saudara akan melakukan pengamatan work sampling itu selama dia bekerja. Pekerjaan dia adalah 8 jam misalnya. Kalau saudara 8 jam. Jadi saudara akan merandom atau membuat sampling kapan dia bekerja dan kapan tidak bekerja ya, nanti akan kami jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang dicari adalah berapa persen dia bekerja dan berapa persen dia delay atau dia bekerja kemana. Jadi ketika melakukan pengamatan itu apakah saudara operatornya itu bekerja ataupun tidak bekerja, dan itu dalam waktu-waktu yang telah disampling. Nanti detailnya kami jelaskan lebih lanjut. Langkah pengukuran waktu kerja untuk time study, support time study terutama ya, atau catat semua informasi yang berkaitan dengan operator ya. Yang pertama akan kami jelaskan secara detail masing-masing. Yang kedua,
bagi operasi dalam elemen-elemen kegiatan. Jadi membreakdown aktivitas pekerjaan dalam elemen-elemen kegiatan. Yang ketiga, amati, ukur, dan catat waktu dari elemen-elemen kerja. Jadi kalau sudah melakukan pengamatan, berarti membutuhkan alat ukur, terus lakukan pencatatan. Jadi bagi operasi, kalau yang pertama sedetail ya, jadi ketika membagi operasi kerja dalam elemen kerja itu sedetail, tapi masih dalam batas kemudahan untuk pengukuran waktunya ya. Jadi detail tapi mudah. Jadi kalau dalam melakukan pengamatan, amati, ukur ya. Jadi waktu selanjutnya yang keempat, tes dan evaluasi kenormalan, keseragaman, dan kecukupan data. Jadi kita harus melakukan uji coba dulu ya. Jadi pekerjaannya seperti apa, standarnya seperti apa ya. Jadi dievaluasi, dites, dicoba dulu ya. Jadi, dicoba dulu apakah seperti apa pekerjaannya ya. Jadi dievaluasi kenormalannya. Jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi ketika tahu bahwa dilakukan pengamatan misalnya seorang operator itu harus profesional. Jadi dia bekerja memang pada kondisi seperti biasanya. Jadi jangan sampai dia diperlambat atau terlalu cepat. Terus selanjutnya juga keseragamannya, apakah datanya sudah seragam atau belum. Dari hasil nanti dihitung seragaman. Kalau seragaman mungkin saudara sudah pernah mendapatkan ya yang kemarin, dicari upper limit kontrol dan jadi di dalam batas kontrol, baik kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Terus kecukupan data, jadi datanya apakah cukup atau tidak. Jadi dilakukan pengukuran misalnya 10 kali pengamatan, apakah cukup. Kalau tidak cukup ditambah dan sebagainya. Sedangkan yang kelima, rating performance dan perhitungan waktu normal. Jadi tetapkan rate of performance ya. Jadi rate of performance dari operator saat melakukan tugas kerja ya, yang diukur. Jadi nanti ketika rating performance itu ditetapkan untuk setiap elemen kerja ya. Jadi elemen kerja A, B, C bisa dibagi jadi A, B, C atau 1, 2, 3, 4. Maka masing-masing performance atau rating performance atau rate of performance harus ditetapkan ya. Jadi kalau di atas normal ya nanti 100 lebih ya, 101, 102 dan sebagainya. Kalau di bawah ya bisa 99, 95 dan kalau pekerjaannya dilakukan oleh mesin, maka performanya dianggap normal ya 100% karena mesin itu kan konstan. Sedangkan waktu penghitungan waktu normal ya. Jadi sesuaikan waktu pengamatan ya, sesuaikan waktu berdasarkan performa kerja. Jadi performa kerja yang ditunjukkan oleh operator tersebut sehingga akhirnya akan diberikan waktu kerja yang normal. Sedangkan yang keenam, penetapan waktu longgar atau allowance ya. Jadi tetapkan waktu longgar atau allowance times ya. Jadi untuk memberikan fleksibilitas ya. Jadi waktu longgar ini digunakan untuk apa? Mendapatkan kondisi seperti kebutuhan personal. Untuk menghadapi ya, jadi seseorang operator itu pasti ada kondisi-kondisi yang memaksa untuk dia misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, misalnya ke belakang, misalnya ke kamar kecil misalnya.
itu berarti nanti ada personal allowance. Ada juga mungkin personal karena kelelahan ya, bukan personal karena allowance karena kelelahan. Faktor kelelahan, allowance, fatigue allowance misalnya melakukan gerakan-gerakan setelah beberapa pekerjaan, maka dia menggerakkan badannya, tidak bekerja tapi mengayunkan badan atau sedang stretching, maka itu dikatakan sebagai faktor kelelahan atau allowance, fatigue allowance. Atau mungkin delay ya, allowance karena delay, keterlambat-lambatan kan berhentinya suatu aktivitas, atau mungkin materialnya berhenti ya. Terus yang selanjutnya adalah perhitungan waktu dan output baku ya. Jadi nanti hasil dari aktivitas kita adalah waktu standar ya. Kita beri standard time atau waktu. Jadi ini biasanya jumlah total antara waktu normal dan waktu longgar. Jadi, waktu normal, waktu longgar itu akan bentuk standard time. Ya, ini breakdown dari kegiatan tadi. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dan peralatan. Ya, jadi tentukan tujuan dari pengukuran. Ya, tujuannya apa? Ya, tentu dalam melakukan pengukuran ini tujuannya adalah untuk mencari waktu standar. Ya. Jadi hal-hal penting diketahui ya, ditetapkan. Jadi misalnya untuk apa tujuannya ya? Tentu saja tujuan kita sebenarnya adalah untuk mencari waktu standar. Jadi dengan waktu standar itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dalam kaitannya dengan proses produksi. Biasanya untuk insentif, jadi memberikan insentif atau bonus ataupun atau untuk penetapan upah kerja untuk bekerja secara langsung ya. Jadi dengan waktu standar maka bisa diketahui, atau mungkin kalau saudara belajar di peraturan perundangan itu kan ada dibagi secara satuan kerja. Jadi setiap satuan kerja nanti waktu standarnya berapa. Jadi misalnya setiap menghasilkan satu produk ternyata waktu standarnya 5 menit. Jadi misalnya seperti itu. Jadi nanti setiap satu produk dihargai berapa rupiah misalnya, nanti bisa seperti itu. Gampangannya seperti itu. Jadi ketika digunakan untuk waktu standar, digunakan untuk penetapan upah, penetapan bonus, maka pemilihan tingkat ketelitian atau keyakinan harus benar-benar ya. Jadi tingkat ketelitian, tingkat keyakinannya harus tinggi ya, ketika digunakan untuk dasar yang berhubungan dengan misalnya prestasi ataupun pendapatan dari pekerja. Jadi seketat mungkin ya. Jadi ketelitian dan tingkat keyakinan dari aktivitas kita, aktivitas time study, stopwatch time study ini. Terus informasi yang selanjutnya itu melakukan pengamatan pendahuluan. Jadi melihat layoutnya, lingkungan kerja, mesin yang digunakan, ya, dan sebagainya. Ya. Menyiapkan peralatan. Ya, jadi kira-kira peralatan untuk aktivitas pengukuran ini apa? Misalnya stopwatch, papan, kalkulator, form pengukuran. Ya. Itu. Jadi tujuannya sudah tahu, pengamatan pendahuluannya, misalnya briefing kerja dan sebagainya, penyiapan peralatan. Jadi yang digunakan, alat peralatan yang digunakan untuk ini apa? Stopwatch, misalnya papan,
papan kalkulator misalnya, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah memilih operator yang akan diamati dan mengkomunikasikan dengan supervisornya ya. Jadi pastikan bahwa operatornya harus memiliki kemampuan yang normal ya. Terus bisa bekerja sama dan wajar. Jadi pastikan bahwa dia yang misalnya yang terampil tapi bekerja dalam operasi yang normal dan wajar ya. Terus selanjutnya yang kedua ya. Tujuannya membagi dalam elemennya, tujuannya memudahkan pengukuran ya, easy to measure and lean balancing ya. Jadi ditujukan untuk membagi menjadi beberapa. Tujuannya apa? Untuk memudahkan pengukuran dan lean balancing ya. Terus membagi handling time. Jadi ada jadi pekerjaan apakah pekerjaannya itu non produktif atau pekerjaan produktif ya. Jadi pekerjaan utama, pekerjaan terus membagi konstan elemen dengan variabel elemen. Jadi membedakan antara mana yang elemen konstan dan mana yang variabel. Terus yang selanjutnya setiap elemen harus mudah ya untuk diidentifikasi kapan awal dan berakhirnya ya. Jadi elemen ini berawal di A sampai B misalnya. Jadi setiap elemen harus mudah untuk diidentifikasi kapan mulai dan terus kontinuitas antar elemen, jadi elemen 1, elemen 2 dan sebagainya itu bisa membuat suatu siklus. Jadi misalnya dikatakan short time itu short elemen itu 0,04 misalnya, atau reasonable 0,05 dan sebagainya ya. Frekuensi relatif harus juga di dalam masuk dalamnya ya. Selanjutnya, metode stopwatch time study metodenya. Jadi ketika melakukan pengukuran itu saudara akan menggunakan alatnya stopwatch ya. Jadi ketika melakukan pengukuran dengan alat itu ada 3 metode yang digunakan ya. Continuous timing, repetitive atau snapback method, dan accumulative timing. Jadi kalau yang pertama continuous timing, tombol stopwatch ditekan pada saat awal elemen kerja dan terus dibiarkan berjalan selama periode studi. Jadi misalnya elemen 1 5 detik, detik 1, detik 2, detik 3, 5. Tulis 5 misalnya. Dilanjutkan 5, 6, 7 sampai 10. Elemen 2 sampai 10 misalnya. Tulis 10. Elemen 3 misalnya sampai 20. Jadi sampai 20, tulis 20. Jadi ditulis 5, 10, 20, jadi seperti itu. Jadi terus ditulis. Jadi diamati langsung ditulis. Ya, jadi stopwatch tekan pada saat elemen kerja dan terus dibiarkan berjalan sama periode studi ya. Jadi secara berapa siklus misalnya. Jadi elemennya ada 5, siklusnya ada 5 ya, nanti selesai sampai. Jadi selesai ada A B C D E misalnya elemennya. Jadi sampai E selesai, maka kembali lagi ke satu lagi, ke A lagi, itu jadi siklus 2 berarti dilanjutkan. Jadi misalnya ke 5 itu sudah 40, maka dilanjutkan, tidak dihentikan. Jadi dilanjutkan sampai misalnya sampai ke 55 misalnya. Tulis 55 sampai selesai ya. Jadi pengamat terus melihat jalannya jarum stopwatch
Dan setiap awal akhir dari sebuah elemen kerja yang ada mencatat dan tulisnya di lembar pengamatan. Jadi waktu setiap elemen kerja akan diperoleh dengan cara mengurangi. Jadi nanti ada ada formulirnya ya. Jadi formnya, jadi ada yang digunakan untuk stopwatch-nya reading, jadi untuk membaca, dan ada yang hasil ya, bisa gampangnya gitu. Jadi kalau hasil masing-masing elemen itu dengan mengurangkan. Jadi kalau tadi 5, 10 ya berarti 10. Yang pertama kan berarti 5 karena yang kedua berarti kan 10 bagi kurangi 5 berarti tinggal 5, berarti 5 menit, 5 menit. Yang ketiga misalnya 20 berarti 20 dikurangi 10 jadi 10 menit, 10 detik misalnya. Detik ya, enggak 5. Dilakukan setelah studi pengukuran kerja selesai pelajaran. Ya, jadi berhenti. Jadi ketika sudah selesai maka dihentikan. Kalau yang kedua, repetitif atau snapback method, jarum penunjuk stopwatch selalu dikembalikan ke posisi 0 setiap kali satu elemen kegiatan selesai dilaksanakan. Ya, jadi misalnya 1 sampai 5, elemen 1 5 menit, tap, langsung dinolkan lagi, dilihat lagi. Jadi jarum penunjuk stopwatch selalu dikembalikan ke posisi 0 satu elemen. Jadi elemen 1 5 detik misalnya. Maka setelah 5 detik dihentikan, dimulai lagi, berhentikan, dimulai lagi dan sebagainya ya. Jadi waktu yang diamati dicatat dan merupakan waktu yang sebenarnya ya. Jadi real waktu dari masing-masing elemen. Karena tidak perlu ada pengurangan dan sebagainya. Ya, jadi time study akan bisa mendeteksi dengan mudah adanya variasi perbedaan waktu dari setiap elemen kegiatan. Sedangkan yang ketiga adalah cumulative timing, merupakan kombinasi cara pengukuran dengan metode continuous dan snapback. Jadi pengukuran dilakukan dengan menggunakan 2 atau lebih stopwatch yang bekerja secara bergantian. Jadi seperti ini misalnya time study sheet-nya. Jadi yang ke kanan operation element breakdown. Misalnya ini ada 5 ya. 5 operasi. Ya. Di operation element breakdown-nya ada pick up and state first line, state second line, state third line, check and dispose, dan waiting. Jadi ada 5 elemen. Operation cycle-nya juga ada 5. Misalnya pada pick up dan stick ya. Jadi untuk cycle operation 1, operation cycle 1 ya. Pick up ini 5 ya. Jadi rate yang hijau R ini berarti yang terbaca. Jadi ini menggunakan metode continuous ya. Continuous ya. R-nya 5. Jadi elemen pertama 5 detik. Elemen kedua 9 detik ya, menuju 9 detik. Elemen ketiga 12 detik ya. Elemen keempat 21 detik. Elemen ke-5 27 detik. Balik lagi ke elemen 1, pick up and sleep. Jadi pada operation cycle 2, 31. Jadi setelah 27 ternyata 31. Setelah 31, 38 ya. Setelah 38, 41, 49. Jadi misalnya karena delay berhenti ya. Aktivitasnya berhenti 0 karena ada 0. Nah, sedangkan T-nya ini adalah realnya ya, time real. Jadi 5, 4 ya. 4 ini kan pengurangan dari 9 dengan 5. 3 ini 12 kurangi 9. 21 9 yang T ya, yang check out untuk cycle pertama ya. 21 kurangi 12 9. Terus waiting untuk cycle 1 27 kurangi 21 dan sebagainya ya. Jadi
elemen utama dan ini contoh ya. Contoh yang kedua sama ya, cycle ada ya, tapi di bawah ini ada hasil ya, hasil atau summary-nya ya. Yang pertama tadi cuma di bagian atas ada elemen utama, barang breakdown dan foreign element ya. Nomor cycle total time 28 dan sebagainya ya. Normal time sekian ya, ini dihitung karena ini sudah memakai Excel ya, jadi tinggal masukkan nanti akan keluar seperti ini. Saudara bisa googling bagaimana time study sheet ya bentuk Excel, nanti saudara akan mendapatkan hasil yang mudah ya, jadi tidak bisa menghitung sudah keluar angkanya. Ini juga lagi ya, continuous ya. Jadi watch reading sama subtense time, asli hitam. Cycle-nya di kanan tapi elemennya di kiri ya, beda seperti itu. Jadi average observant OT-nya 37 ya. Rating performanya 95 ya. Tentunya 95, basic time 35. Allowance-nya ada personal, fatigue, delay, any others ya. Jadi personal misalnya 8, fatigue 5, delay 2 dan sebagainya. Jadi aturan selama pengamatan ya. Jadi ketika saudara melakukan pekerjaan pengamatan itu jangan berkomentar pada pekerja selama tugasnya. Jadi biarkan aja. Tugas saudara adalah mengamati ya. Jadi tidak usah berkomentar, biar dia bekerja apa adanya dan ya, saudara hanya mencatat. Berdirilah di samping pekerja, jangan duduk ya. Jadi dia bekerja, jangan dengan anak duduk. Ya. Terus yang ketiga, tulis setiap event atau acara atau kegiatan ya. Ditulis setiap aktivitas, acara, event, kegiatan. Meskipun mungkin kelihatannya tidak penting ya. Jadi di lapangan itu catat semua aktivitas yang saudara temui. Siapa tahu nanti bisa digunakan untuk justifikasi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan teori. Yang keempat, memiliki posisi yang baik untuk mengamati. Jadi carilah posisi yang bagus untuk mengamati. Memang saudara mengetahui posisi benar-benar aktivitasnya ya. Terus yang keempat, hentikan studi jika tampak pekerja berada di bawah tekanan atau bisa mungkin mempengaruhi pekerjaannya ya. Jadi kalau tidak normal pekerjaan ya sudah hentikan. Ya, aturan selama saudara melakukan pengamatan. Kita lanjutkan ke 4 ya. Tes kenormalan, tes keragaman, dan tes kecukupan. Jadi tes kenormalan data pengamatan seharusnya berjumlah cukup besar, banyak, dan berdistribusi normal. Jadi saudara melakukan penghitungan kalau ada standar deviasinya ya saudara anggap sebagai nilai yang normal. Ya, terus tes keseragamannya, data harus homogen dan diperoleh secara populasi yang sama, homogen dan seragam ya, datanya seragam. Nanti dilakukan penghitungan dengan rumus ya, misalnya saudara menggunakan rumus kontrol chart, data kontrol atau kontrol chart. Ada PKA, batas kontrol atas, batas kontrol bawah atau lower kontrol limit atau upper kontrol limit ya. Batas kontrol bawah, batas kontrol atas. Itu standar deviasi plus minus ya.
Jadi rata-rata plus minus standar 3 standar deviasi. Kenapa kok 3? Ya asumsinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 99. Ya. Jadi karena ini aktivitas yang penting, ya kita buat tingkat kepercayaan yang setinggi mungkin ya. Sehingga nilainya akan valid dan bisa digunakan untuk misalnya untuk melakukan penilaian terhadap kinerja ya, misalnya untuk memberikan bonus, memberikan gaji, maka jangan sampai merugikan pihak karyawan terutama ya. Jadi antara karyawan dan pengusaha itu saling untung ya. Jadi kalau saudara ingat ada tingkat kepercayaan itu kan ada yang menggunakan 68%, ada 90, 95, 99. Ya, kita gunakan yang 99 plus minus 3 ya. 3 atau kalau sesungguhnya nilai Z-nya ya bukan sebenarnya nilai K ya atau nilai K-nya dari tabel Z misalnya 2,59 ya. Kalau saudara masukkan tidak di dalam bulatan ya 2,59. Seragaman ya. Terus kecukupan. Datamu telah cukup secara subjektif dengan konsultatif dari penelitian tingkat keyakinan. Jadi datanya memang sudah sesuai tadi dilakukan perhitungan. Menentukan jumlah siklus ya. Jadi mengukur waktu yaitu mengukur waktu setiap elemen ya. Jadi waktu normalnya 5 sampai observasi misalnya. Misalnya saudara melakukan awal misalnya 5 dulu, 5 atau 10 sebenarnya ada tabel yang saudara gunakan untuk melakukan perhitungan ya. Jadi setelah saudara melakukan pengamatan 5 kali misalnya atau 10 kali, nanti saudara hitung lagi. Ya, saudara hitung apakah datanya cukup ya, N besar. Examine of the required number of observation. Ya, jadi apakah datanya cukup. Jadi mengukur waktu setiap elemen, terus jumlah observasi tiap elemen bergantung pada tingkat signifikansi tingkat observasi. Ya. Jadi waktu pengamatan ya. Jadi kalau N-nya sudah sesuai, maka continuous observasi. Ya, dilakukan pengamatan 5, dihitung continuous ya. Dicek. Jadi setelah beberapa saat dicek kembali apakah sudah memenuhi yang diinginkan ya. Wah, datanya sudah cukup ya, cukup atau tidak. Kalau ternyata datanya belum cukup, ya diulangi lagi, melakukan pengamatan lagi, kurangnya berapa, sampai datanya cukup ya. Bisa cukup diselesaikan. Jadi menggunakan rumus ini ya. N sama dengan ZS ET dikuadratkan ya. Z number of standard deviation. Jadi normal distribution yang merefleksikan level dari statistik confidence level tadi ya. Z ini berarti yang nilai K kalau gampangannya. Nilai K itu kalau di dalam menggunakan tabel Z ya. Dan S-nya standar deviasi ya. Standar deviasinya berapa? Terus T-nya average job cycle time. Jadi rata-rata job cycle waktu sampel, dan E-nya derajat errornya berapa. Ya. Jadi waktu cycle-nya ditentukan. Contohnya average cycle-nya 0,36 ya tadi. Nah, T-nya tadi ya standar deviasinya 0,3.
Jadi S-nya standar, Z-nya kan tingkat kepercayaan, terus E-nya confident time ya, confident tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan dengan 5% per time gitu. Jadi maka ketemu 11 ya, N-nya 11, number cycle-nya 11. Jadi 1,96 itu karena kita menggunakan 95%, tingkat kepercayaannya 95 ya. Tingkat kepercayaan 95 itu menggunakan nilai Z atau nilai K 1,96 atau kita kalau kita menggunakan 2 ya, kita bulatkan 2 misalnya. Ya, dikuadratkan maka ketemu berapa ya? Cycle time, waktu cycle ya. Atau saudara bisa menggunakan tabel ya, tabel ini misalnya cycle time-nya 0,10 maka N-nya saudara menggunakan 200. Kalau cycle time 0,25 saudara menggunakan 100. Jadi bisa seperti ini ya. Kalau cycle time-nya 40 ya, saudara menggunakan 3. Performance rating dan waktu normal. Jadi nanti saudara mencari performance rating dari masing-masing orang untuk setiap aktivitas atau elemen kerja yang ada. Performance rating ya, dan waktu normal. Jadi ada waktu pengamatan, terus ada waktu pengamatan atau the observation, waktu normal kurang dari waktu observasi, atau waktu normal sama dengan observasi, atau waktu normal lebih besar dari ya. Jadi kalau lebih kecil maka performance rate-nya kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Biasanya bisa menggunakan 95, 91 dan sebagainya. Kalau sama berarti 100 ya, berarti normal. Kalau lebih berarti waktu yang diobservasi, waktu normal lebih besar, maka menggunakan lebih dari 100, bisa 101, 105 dan sebagainya ya. Performance rating. Jadi seperti ini. Jadi waktu pengamatan ya, dan sebagainya. Waktu normal adalah T sama dengan T observasi kali performance rating ya. Jadi perkalian antara T observe dengan performance rating. Westinghouse rating. Jadi ini salah satu yang digunakan untuk menilai performance rating. Jadi dilihat dari skillnya, effort, condition, dan konsistensi. Jadi apakah skillnya rata-rata, buruk, bagus, excellent, atau super skill, dan sebagainya ya. Saudara bisa menetapkan dengan melihat 4 komponen ini, skillnya, effortnya, kondisi, dan konsistensi. Dan nanti dijumlahkan hasilnya berapa. Misalnya skillnya B2 0,08, misalnya effortnya juga C2 misalnya 0,02, conditionnya misalnya
bagus ya 0,02, konsistensinya excellent misalnya 0,03. Nanti dijumlahkan akan ketemu performance ratingnya. Jadi bisa kurang dari 100 atau lebih dari 100 atau mungkin pas ya. Jadi normal, kurang, atau lebih. Terus selanjutnya menentukan kelonggaran ya, kelonggaran atau allowance. Allowance atau kelonggaran. Jadi waktu longgar atau jadi menentukan waktu allowance, waktu longgar. Jadi ada yang konstan, ada yang spesifik. Jadi konstan itu ada personal need, ada fatigue. Sedangkan yang spesifik ada affordable delay dan unaffordable delay ya. Jadi personal time tadi seperti sudah saya jelaskan. Jadi kebutuhan pribadi ya, kebutuhan pribadi dari seseorang, misalnya ke kamar kecil itu kan tidak bisa dielakkan ya. Terus kalau fatigue ya berarti karena kelelahan fisik misalnya. Terus spesifik delay ya. Jadi delay ini keterlambatan karena mesin ya, biasanya kita tidak bisa mengontrol. Jadi spesial. Jadi bukan. Jadi kalau yang affordable delay itu biasanya karena mesin ya. Jadi mesin atau operator atau hal yang di luar kontrol. Jadi diharapkan siap ya. Misalnya juga bisa juga karena mungkin mesinnya rusak dan sebagainya. Jadi ketika saudara mencari waktu standar itu juga harus dilakukan perhitungan. Jadi dilakukan penilaian. Terus waktu standar dan output standar. Waktu standar itu adalah perkalian antara atau penjumlahan antara waktu normal dengan allowance tadi ya. Jadi TS TN 1 plus allowance ya. Jadi personal, fatigue, dan delay tadi ya. Jadi penjumlah waktu baku atau waktu standar itu penjumlahan dari waktu normal dengan waktu allowance ya. Jadi waktu normal. Jadi rumusnya TS sama dengan TN 1 plus allowance, fatigue, personal, fatigue, dan delay tadi. Satu adalah 100% katanya. Aktivitas pekerjaan 100%. Sedangkan output standar itu 1/1 TS. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk soal-soalnya mungkin nanti kita bahas di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.